قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, anak-anakku para calon pemimpin masa depan yang terbaik, yang tangguh, anak-anakku semua calon pekerja yang produktif dan disiplin, anak-anakku semuanya calon pengusaha, wirausahawan yang tangguh, yang berkah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Allah meridhoinya, memberkahinya, dan berikan tambahan ilmu, kemudian diberikan kekuatan untuk menjalaninya, dan diberikan kemudahan untuk memahami dan melaksanakannya. Kepada para pendidik, pendamping, Bapak Ibu guru yang setia berkorban siang malam untuk anak-anak kita, calon generasi masa depan yang terbaik. Mudah-mudahan segala amalan yang dikorbankan para pendidik, para guru, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai tambahan ibadah di sisinya, dan semoga memperoleh balasan yang berlipat ganda. Kepada pimpinan sekolah dan yang terkait lainnya, terima kasih atas segala upaya, kesungguhan, pengelolaan yang terbaik untuk anak-anak kita, agar mereka nantinya menjadi sumber daya manusia yang tangguh, yang produktif, bermakna bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi umat dan bangsanya. Hari ini kita akan membahas, mempertajam lebih fokus lagi bagaimana agar kita makin semangat menjadi manusia yang banyak memberikan manfaat dalam arti yang seluas-luasnya. Pertama, kita diingatkan oleh ulama terdahulu bahwa harta yang paling terbatas dimiliki manusia adalah keberadaan waktu. Sementara tugas-tugas kita semua, tugas kalian, kewajiban siswa banyak sekali dibandingkan waktu yang tersedia. Dan kita sadari bahwa waktu tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, tetap seperti itu.
Yang bertambah, berkurang, berubah adalah aktivitas kita semuanya. Oleh karena itu, kita akan membahas bagaimana kita, khususnya para siswa, makin cerdas menghargai waktu, makin cerdas memanfaatkan waktu, makin cerdas memposisikan waktu yang terbatas itu, agar semua tugas-tugas kalian pada akhirnya tuntas dengan nilai yang terbaik. Hakikatnya, waktu adalah kosong dari aktivitas. Tergantung manusianya, tergantung kalian bagaimana mengisi waktu itu menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berarti, baik untuk diri kalian sendiri maupun pihak-pihak lain. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini tidak terlalu lama, mungkin hal itulah yang menjadikan adanya dorongan untuk kita agar segera mempersembahkan yang terbaik, khususnya bagi kalian dengan makin cerdas memahami waktu, memahami arti waktu, memposisikan waktu sangat bermakna, maka kalian insya Allah mampu mempersembahkan yang terbaik untuk perusahaan di mana kalian nanti ditugaskan melaksanakan PKN. Jadi dalam hal ini kita sekarang diuji untuk menunjukkan kesungguhan bagaimana menghargai waktu. Menghargai waktu. Bagaimana memanfaatkan waktu. Bagaimana membagi waktu. Bagaimana memposisikan waktu agar kita tidak termasuk orang yang dikategorikan rugi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia bisa diposisikan sebagai orang yang celaka, ya, rugi. Illa allazina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, yang mengisi waktunya, membuktikan imannya dengan sejumlah amal-amal kebaikan. Di antaranya kita mengisi waktu untuk kegiatan seperti ini. Baik, kita fokus, jangan ada yang tidak konsentrasi, semua konsentrasi ya. Bagaimana kita memahami, menghargai waktu, nah, kita pahami dari kutipan The Meaning of Time. Yang pertama, bagaimana meresapi waktu setahun. Itu kan yang tertinggi setahun ya. Bagaimana kita atau kalian meresapi waktu setahun. Gimana caranya? Ini yang setahun ini banyak menyentuh fokus kepada siswa. Contohnya, ingin tahu bagaimana waktu setahun bermakna atau tidak? Tanyakan kepada siswa atau kepada teman-teman yang pernah gagal dalam ujian akhir nasional. Ingat, UAN hanya dilakukan dalam
sekali setahun. Pasti bagi siswa yang gagal, dari uannya itu, ia akan sangat menyesal karena dia harus menunggu 1 tahun lagi ke depan untuk berjumpa atau mengulang uan. Di sini bisa kalian lihat betapa berharganya waktu dari rintisan perjuangan pembelajaran selama 1 tahun, tapi bisa menjadi penyesalan yang luar biasa ketika di akhir ujian nasional ada yang gagal atau tertunda. Tanyakan pada mereka, pasti mereka akan menunjukkan, memberikan keterangan penyesalan yang sangat mendalam. Karena rintisan yang demikian panjang dalam 1 tahun, tiba-tiba hasilnya drop. Dia harus mengulang berjumpa uan di tahun mendatang. Kecuali ada kebijakan lain dari kementerian, ada uan susulan. Jadi yang pasti di situ yang kita pahami adalah adanya penyesalan dari seorang siswa yang gagal dari ujian akhir nasional. 1 tahun, ya, kita memahami bagaimana meresapi nilai waktu 1 tahun. Bayangkan kalian berapa waktu yang terbuang, berapa banyak biaya yang tersita, berapa banyak pengorbanan kesempatan dalam 1 tahun. Jika kalian bersantai-santai dalam 1 tahun, di dalam pembelajaran bisa membawa akibat yang bisa merugikan kalian sendiri, bahkan muncul penyesalan yang teramat dalam kalau pada akhirnya gagal di pelaksanaan uan tersebut. Nah, ini kita meresapi bagaimana menghargai waktu dalam kurun 1 tahun. Sekarang yang kedua. Yang kedua, ini masih kutipan dari The Meaning of Time. Bagaimana memahami, meresapi nilai waktu dalam kurun 1 bulan. Jadi kita turun tadi dalam 1 tahun, sekarang dalam 1 bulan. Kepada siapa kita akan tahu betapa nilai waktu 1 bulan itu sangat berharga? Dari kutipan The Meaning of Time, tanyakan kepada seorang ibu. Tanyakan kepada seorang ibu yang melahirkan bayinya prematur. Lahir belum pada saatnya. Pasti sang ibu menunjukkan kesedihan. Kenapa terlalu cepat dilahirkan dari waktu normal yang dia nantikan? Ini ada penyesalan dalam hitungan 1 bulan. Betapa bayi yang dilahirkan prematur, tentunya terdapat beberapa hal yang membuat bayi itu kurang sempurna. Maka muncullah penyesalan seorang ibu yang melahirkan anaknya belum saatnya atau prematur. Itu kita ditunjukkan betapa ada penyesalan bagi seseorang yang mengabaikan
waktunya dalam 1 bulan. Tadi nomor 1 tahun, contohnya orang yang gagal dalam UAN, dan yang kedua, contoh yang kedua adalah orang yang melahirkan prematur atau belum saatnya, bukan pada bulannya yang diharapkan. Ini kutipan dari The Meaning of Time. Yang ketiga, setelah kita difokuskan betapa penyesalan waktu 1 tahun, kemudian 1 bulan, maka yang ketiga, bagaimana seseorang atau kita semua memahami, menghargai waktu selama sepekan. Siapa yang menjadi rujukan yang kita tanya? Yang 1 tahun tadi siswa yang menghadapi UAN gagal. Kemudian yang 1 bulan ibu yang melahirkan prematur. Sekarang tentang waktu sepekan. Fokus ya, anak-anak fokus diliput, di resume ya. Ingat 1 grup 5 orang untuk meresum penyampaian materi ini ya. 1 grup 5 orang. Yaitu yang ketiga, bagaimana memahami waktu sepekan. Siapa menjadi rujukan adanya penyesalan? Yaitu menurut kutipan The Meaning of Time, tanyakan kepada seorang editor majalah mingguan. Dia pasti akan bekerja mati-matian siang malam, berjibaku untuk mengejar deadline publikasi majalahnya siap 1 pekan. Bagaimana kalau ternyata dalam 1 pekan itu tidak tercapai? Maka sang editor ini menunjukkan penyesalan yang luar biasa terhadap waktu yang diberikan 1 pekan untuk menerbitkan majalah mingguan yang dikerjakannya itu. Ini kita diminta untuk memahami betapa sepekan waktu sangat berharga. Sangat berharga. Contohnya, bagi seorang editor majalah mingguan, dia berjibaku siang malam menuntaskan tugasnya. Supaya apa? Supaya tidak gagal terbit dalam pekan itu. Andaikan gagal tidak terbit, betapa menyesalnya dan betapa susah untuk diulang. Karena waktu mengalir seperti air yang tidak bisa kembali seperti semula. Nah, ini kalian diminta untuk menganalisa, menunjukkan keberpihakannya untuk menghargai waktu. Dari mulai contoh yang tertinggi 1 tahun, kemudian 1 bulan, dan kemudian 1 pekan. Kemudian yang keempat. Yang keempat, masih dalam posisi kita atau kalian sebagai siswa untuk bagaimana memahami, meresapi nilai-nilai waktu. Yang keempat, yaitu bagaimana memahami, meresapi waktu sehari. Jadi makin turun ya.
dari 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, dan sekarang kita diajak untuk makin cerdas memahami waktu dalam 1 hari. 1 hari. Siapa yang menjadi contoh untuk dijadikan rujukan betapa berharganya waktu yang 1 hari itu? Maka menurut The Meaning of Time, dalam kutipannya, tanyakan kepada pekerja harian. Nah, jadi anak-anak bisa kalian menanyakan pada pekerja harian, bagaimana berharganya waktu dalam hitungan 1 hari, 1 hari saja. Tanyakan kepada pekerja harian. Pasti dia akan mengatakan rugi jika 1 hari saja saya tidak bekerja. Saya rugi jika saya tidak bekerja 1 hari saja. Ini contoh betapa 1 hari saja waktu sangat berharga. Kisahnya, kita tanya kepada pekerja harian. Baru kita akan tahu. Kalian mungkin belum banyak menghargai waktu dalam 1 hari, tapi bagi pekerja harian, dia pasti akan mengatakan, saya rugi kalau saya tidak masuk kerja 1 hari. Mahal kan? Mestinya ini ditularkan bagi siswa nih. Dalam hitungan waktu 1 hari, saya rugi kalau saya 1 hari tidak masuk sekolah. Ada nggak jiwa seperti itu? Harus tumbuh seperti itu. Itu menunjukkan siswa yang berkarakter, yang berkepribadian, dia menghargai waktu. Maka dia mengatakan, saya rugi kalau saya tidak masuk sekolah 1 hari. Misalnya sakit, dia menghargai waktu 1 hari, harus berjuang. Bagaimana pelajaran yang kemarin dia tidak masuk, harus dia dapatkan dengan cara melalui teman-temannya. Berarti kalian sudah menghargai waktu 1 hari. Ya. Begitu pula pada saat pelaksanaan PKL, saya rugi 1 hari saya tidak masuk PKL, saya rugi. Saya menyesal, saya tidak mendapat informasi pengalaman yang sangat berharga. Coba itu tumbuhkan oleh kalian semua. Akan terasa betapa waktu itu sangat berharga. Dan masa mudamu tidak akan pernah datang 2 kali. Kesempatan yang ada tidak akan pernah datang 2 kali. 1 hari tidak masuk PKL. Ada di situ praktek yang sangat berharga. Ada pengalaman yang sangat berarti. Kalian tidak masuk, sulit meskipun kalian bisa dapatkan dari temanmu yang masuk. Beda dengan kalian langsung dapatkan di lapangan. Ini sangat penting bagi kita yang hidup sangat terbatas di muka bumi ini, terlebih bagi kalian sebagai siswa yang masih banyak harapan kalian untuk masa depan yang panjang. Bagaimana menghargai waktu, bagaimana memahami waktu, bagaimana memanfaatkan waktu, bagaimana membagi waktu, bagaimana memposisikan waktu sebagai seorang siswa atau yang lainnya. Jadi ini yang keempat, tentang posisi waktu 1 hari demikian sangat berharganya. Jadi yang pertama 1 tahun, yang kedua 1 bulan, yang ketiga 1 pekan, yang keempat 1 hari. Sekarang masuk yang kelima.
bagaimana memahami, meresapi berharganya waktu dalam hitungan 1 jam saja. Makin mengerucut, main kecil. Bagaimana memahami, meresapi, menghargai waktu dalam 1 jam saja. Siapa yang menjadi rujukan bahwa kita akan mengenal betapa berharganya waktu 1 jam itu? Tanyakan kepada teman-temanmu, misalnya seorang anak gadis yang lagi menanti temannya, belum juga kunjung tiba. Pasti yang menunggu temannya itu sangat gelisah menanti teman baiknya tersebut belum datang, walaupun hanya waktu 1 jam. Mungkin terasa bagi dirinya terlalu lama. Mungkin kalian pernah mengalami ya, menanti kehadiran temanmu sesuai dengan janji, ternyata 1 jam menunggunya lama sekali. Betapa sangat berartinya waktu 1 jam berpengaruh kepada kejiwaan seseorang sampai menunjukkan kegelisahannya. Berulang kali orang yang nunggu waktu 1 jam itu narik nafas. Narik nafas, lihat jarum jam, dan menunggu waktu diibaratkan oleh mereka adalah pekerjaan yang menyiksa. Ini kalau semata-mata menunggu waktu, tidak diisi dengan kegiatan yang produktif. Mestinya orang yang menunggu waktu tadi, menunggu temannya itu kosong 1 jam lama, kalau dia punya inisiatif menghargai waktu, maka dia mungkin sambil membaca buku. Mungkin sambil melihat berita-berita di HP-nya yang bermanfaat. Sehingga tidak terasa waktu 1 jam itu berjalan seakan-akan cepat berlalu. Sampai dengan temannya yang ditunggu hadir menghampiri dia. Ini kaitannya kalian untuk makin cerdas menghargai waktu dalam 1 jam saja. Seorang siswa yang berkepribadian, seorang siswa yang berkarakter, seorang siswa yang semangat ingin meningkatkan kecerdasannya, dia terlambat masuk kelas 1 jam, menyesal yang luar biasa. Seorang siswa yang tengah menghadapi ujian, terlambat 1 jam, dia menyesal yang luar biasa. Dan pasti jiwanya gelisah. Tingkat stresnya meningkat. Oleh karena itu, untuk tidak terjadi seperti itu, kalian harus disiplin, antisipasi, jangan sampai waktu 1 jam itu tidak ada artinya bagi kalian. Jangan sampai waktu 1 jam itu kosong dari ragam aktivitas. Sudah semua merangkum apa yang saya sampaikan? Coba tingkatkan fokusnya ya, fokus konsentrasinya lebih baik lagi ya. Ini yang dibicarakan bagaimana menghargai waktu. Nanti sampai hitungan yang paling rendah milisekon. Nanti sampai saatnya
keterangan bagaimana menghargai waktu pada tingkat yang paling kecil, yang paling singkat, millisecond. Itu kutipan dari The Meaning of Time. Yang keenam, setelah kita diinformasikan oleh The Meaning of Time, bagaimana menghargai waktu 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 jam, ya. Kemudian 1 tahun, 1 bulan, sepekan, 1 hari, 1 jam, dan sekarang yang keenam, bagaimana kalian memahami makna waktu dalam 1 menit saja. 1 menit. Kira-kira siapa yang menghargai waktu 1 menit? Masih banyakkah orang yang tidak menghargai waktu dalam hitungan 1 menit? Nggak main-main. Wal asri innal insana lafi khusrin. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa 1 menit itu sangat berharga waktu itu? Maka The Meaning of Time memberikan ilustrasi yang keenam. Harga waktu 1 menit, tanyakan kepada seorang penumpang kereta api yang terlambat 1 menit saja, dia ketinggalan kereta api. Betapa berharganya 1 menit, sampai dia harus berkorban, tiket hilang tak berarti, harus beli tiket lagi, dan dia harus menunggu rangkaian kereta api berikutnya, belum tentu pada hari yang sama ada. Ini contoh orang yang menghargai waktu dalam 1 menit. The Meaning of Time memberikan penjelasan itu. Ini semuanya tafsir dari surat Al-Asr sebetulnya. 1 menit sangat berharga. Dan orang yang ketinggalan 1 menit dari keberangkatan jadwal kereta tersebut, pasti dia amat menyesal. Tertinggal 1-2 menit saja, ia harus kehilangan tiketnya, kehilangan kesempatannya. Dia harus membeli tiket ulang, mencari lagi keberangkatan kereta jadwal berikutnya yang belum tentu pada hari yang sama ada untuk dia. Ini yang keenam, The Meaning of Time memberikan ilustrasi agar kalian sebagai siswa makin cerdas menghargai waktu meski dalam hitungan 1 menit saja. Misalnya kalian sedang mengerjakan soal ujian akhir nasional. Pada saat sedang mengerjakan soal yang sebetulnya bisa kalian kerjakan, hampir tuntas, tugas soal itu bisa dijawab secara menyeluruh. Ada 1 soal yang terakhir yang sedang dikerjaan itu, dan dia optimis bisa, dan dari prosesnya ada bakal benar jawabannya itu, tahu-tahu bel bunyi dalam 1 menit sebelumnya, kalian selesai, dipencet belnya. Ujian akhir nasional selesai. Maka soal ujian yang sedang dikerjakan yang pasti benar dan kalian tahu benarnya, lalu tidak tuntas, nilai itu berkurang 1 soal. Karena apa? Karena berharganya waktu dalam hitungan 1 menit saja. Belum lagi penumpang pesawat terbang. Ketinggalan 1 menit, berapa biaya yang hilang untuk membeli tiket ulang?
Mungkin kalau uang bisa dia segerakan, tapi kesempatan yang ada tadi tidak bisa diulang kembali. Andaikan dia harus mengadakan rapat dan hadir rapat, seminar dan sebagainya pada hari itu, atau dia mau wawancara calon pegawai atau calon pejabat pada hari itu, ketinggalan pesawatnya 1 menit saja. Betapa penyesalan yang bertumpuk terjadi pada dirinya. The meaning of time memberikan ilustrasi agar kita makin cerdas mengelola waktu, menghargai waktu, meski dalam hitungan 1 menit saja. Para siswa, kalian diundang untuk makin cerdas menghargai waktu. 1 menit tadi dikasih contoh waktu ujian. 1 menit. Ada soal yang sedang dikerjakan dan dia yakin benar uraian soal yang dikerjakan itu. Begitu hampir selesai, tiba-tiba belum selesai itu, bel bunyi. Ujian stop, waktunya selesai. Berkuranglah satu soal yang nilai benarnya itu. Jadi kita diajak untuk berpikir lebih cerdas, diberikan ilustrasi oleh the meaning of time, ya, dari 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari, 1 jam, dan yang baru saja yang keenam adalah bagaimana memahami nilai waktu dalam 1 menit. Kemudian yang ketujuh, ini lebih kecil lagi radius waktunya, lebih kecil lagi sekarang. Setelah 1 menit, kita diminta atau kalian sebagai siswa diminta untuk makin cerdas bagaimana memahami makna waktu dalam 1 detik saja. Betapa berharganya waktu dalam 1 detik saja. Siapa yang jadi ilustrasinya? The meaning of time memberikan ilustrasi di sini. Betapa berharganya waktu dalam 1 detik, silahkan kalian tanyakan kepada seorang yang selamat dari kecelakaan. Orang yang selamat dari kecelakaan. Detik-detik itu sangat berharga. 1 atau 2 detik bisa bermakna keselamatan bagi dirinya, bisa juga 1-2 detik berakibat kematian pada dirinya. Nah, kalau dihubungkan dengan orang sakaratul maut, ketika dicabut nyawanya, ya, 1 detik bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, 1 detik bagi dirinya yang tengah sakaratul maut, proses nyawanya dicabut oleh malaikatul maut, dia bisa mengucapkan kata-kata tauhid yang lengkap dari sebelumnya. Tinggal sisa 1 detik, dia bisa mengucapkan ujungnya lengkap. La ilaha illallah, 1 detik. Surga bagi dirinya. Orang yang menghargai waktu 1 detik bisa menyelamatkan dirinya dari ancaman azab neraka. 1 detik bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menempatkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di surganya. Tapi 1 detik bagi orang yang pendosa maka bisa membuat dirinya sengsara sepanjang zaman.
sengsara selama-lamanya di neraka dengan azab yang sangat dahsyat. Belum sempat bertobat, belum sempat beristighfar kepada Allah, belum sempat mohon ampun kepada Allah, tiba-tiba nyawanya berakhir pada detik itu. Coba itu renungkan. Hidup di dunia tidak ada yang dua kali. Hanya satu kali. Penyesalan pasti di kemudian hari, di ujung. Tidak ada penyesalan duluan, pasti belakang. Kalian masih menjadi satu siswa. Sebagai generasi muda, masa depan kalian masih panjang. Kalau saat siswa, saat muda diabaikan waktu-waktunya, pasti saatnya nanti kalian akan muncul penyesalan-penyesalan ketika usia berlanjut nanti. Saatnya untuk berubah. Saatnya untuk berubah. Saatnya untuk menjadi siswa yang terbaik. Siswa yang disiplin. Siswa yang produktif. Siswa yang berkarakter. Siswa yang berkepribadian. Siswa yang cerdas menghargai waktu. Siswa yang rajin belajar. Siswa yang merindukan tambahan prestasi baru. Dan siswa yang menyiapkan dirinya untuk masuk PKL dengan segala semangatnya. 1 detik sangat berharga. Satu tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik barusan. Nah, sekarang masuk yang berikutnya, yang ke-8 ya. Yang ke-8, bagaimana memahami makna waktu dalam 1 milidetik. 1 milidetik ya. Siapa ilustrasinya? Mungkin masih bingung kalian, siapa ilustrasinya? Siapa orang yang bisa menjadikan kita paham betapa berharganya waktu dalam hitungan milidetik? The meaning of time memberikan ilustrasinya. Bagaimana? 1 milidetik, tanyakan kepada atlet lari atau balap motor seperti Valentino Rossi. Kalian tahu ya? Mereka balapan lari atau balapan sepeda motor, taruhannya menyentuh garis finish. Untuk bisa cepat menyentuh garis finish dalam hitungan milidetik. Terlambat dalam hitungan milidetik, maka ya dikatakan kalah. Betapa menyesalnya seseorang yang sekian lama mempersiapkan fisiknya, mentalnya, latihannya balap lari atau balap motor, ketika mau endingnya sampai finish, dia terlambat dalam hitungan milidetik. Hebat ya keberadaan waktu. Tergantung posisi orang yang menghargainya. Bagi orang yang santai-santai saja, jangankan milidetik, 1 hari dianggap ya berlalu begitu saja. 1 minggu dibiarkan tidak produktif. Yang ke-8 ya. Bagaimana memahami makna waktu dalam hitungan milidetik.
The Meaning of Time memberikan ilustrasi kepada seorang pembalap, Valentino Rossi. Dalam hitungan milidetik, apabila terlambat garis finish sampai garis finish, maka dia dinyatakan kalah. Baik, ini yang pertama tadi, kita diuji untuk fokus menghargai waktu dalam 1 tahun ya. Ilustrasinya siswa yang uan gagal, nyesal yang luar biasa. Ya, untuk mengulang, menunggu tahun depan. Biayanya bayar lagi, waktunya nambah 1 tahun. Masa terbuang, usia bertambah, penyesalan bertumpuk. Apa yang dimaksud di balik itu? Kalian maksudnya supaya menghargai waktu, jangan sampai 1 tahun terakhir kalian bersantai-santai yang berakibat gagal uannya. Mudah-mudahan kalian tidak demikian. Yang kedua, memaknai waktu 1 bulan. Ya. Seperti orang yang melahirkan prematur, menyesal kenapa tidak tepat waktu sesuai yang diharapkan, sehingga bayi yang dilahirkan sempurna. Yang ketiga, memahami waktu sepekan. Ya, contoh ilustrasinya, seorang editor majalah mingguan. Dia berjibaku pontang-panting mempersiapkan beritanya sepekan ini harus terbit. Kalau tidak, basi beritanya. Begitu hebat berharganya waktu 1 pekan. The Meaning of Time memberikan ilustrasi kepada editor majalah mingguan. Kemudian yang keempat, memahami waktu sehari. Betapa berharganya waktu dalam 1 hari. Ilustrasinya, kita bertanya pada pekerja harian. Kalau dia tidak masuk, dia rugi. Siswa 1 hari tidak masuk sekolah, dia akan ketinggalan pelajaran. Meskipun ada susulan atau bisa tanya temannya. Beda ketika kalian masuk sendiri secara langsung. Ya, 1 hari tidak masuk sekolah, ada rasa penyesalan, rugi. 1 hari tidak masuk kerja, rugi. 1 hari tidak ikut praktek PKL, rugi. Coba itu dimunculkan, supaya kalian semangat menghargai waktu. Jangan mengabaikannya. Kemudian 1 jam, ya, 1 jam. Orang yang menanti 1 jam ya dari janjinya, kalau dibiarkan kosong waktunya terasa lama sekali. Tapi kalau 1 jam diisi dengan aktivitas, terasa sebentar sekali. Ya. Ada satu ungkapan yang bagus ini. Makin sibuk seseorang, ya, makin sibuk seseorang, makin efektif, cerdas mengatur dan mengelola waktunya. Sebaliknya, makin banyak nganggur seseorang, makin lemah untuk bisa mengendalikan waktunya. Jadi, sibukkanlah diri kalian meskipun belum ada aktivitas yang lain, sibukkan dengan yang lain. Memahami waktu 1 menit. Tadi ilustrasinya, The Meaning of Time sudah memberikan ilustrasi pada kita, ya, yaitu orang yang ketinggalan kereta api, ketinggalan pesawat, banyak mengalami kerugian waktu, biaya, kesempatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, memahami waktu 1 detik, ya, ilustrasinya pada orang yang
selamat dari kecelakaan. 1 detik. 1 detik bisa berarti menyelamatkan dirinya dari musibah. 1 detik bisa juga menjadikan dirinya celaka, mengalami kecelakaan. Betapa berharganya hitungan waktu 1 detik. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah bagaimana menghargai waktu dalam 1 milidetik. Atau disebut skon juga disebutnya ya, milidetik. Ilustrasinya, The Meaning of Time memberikan ilustrasi kepada atlet yang melakukan balap lari atau balap motor atau balap mobil. 1 milidetik sangat berarti bagi dirinya. Telat 1 milidetik, ya ada waktu speed time-nya itu ya, maka dia dinyatakan tidak memperoleh kemenangan yang berarti. Sekarang saya ingin tutup ilustrasi bagaimana menghargai waktu ini, sebagaimana yang diungkap oleh The Meaning of Time. Sebetulnya ini dari surat Al-Asr, surat Wal-Asri, ya, tafsir surat Wal-Asri. Maka kita sekarang harus merenung, ya. Setelah semua tahapan waktu kita pahami maknanya, makanya ada satu pertanyaan. Pertanyaannya tolong diperhatikan ya. Pertanyaan tolong diperhatikan. Kalau bisa ditulis semua ini sangat penting pertanyaannya. Bisa menyelamatkan kita dan kalian semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kalian siap bertanggung jawab di hadapan Allah? Apakah kalian dan kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah terkait bagaimana memanage, mengelola setiap milidetik waktumu? Setiap tarikan nafas kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua diminta tanggung jawab. 1 milidetik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, semua tercatat abadi di sisi Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Saya ulangi, apakah kalian siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait bagaimana memanage, mengelola waktu setiap milidetik waktumu dalam hidupmu yang terbatas di dunia ini? Sungguh celaka orang yang mengabaikan waktu. Sungguh celaka orang yang membiarkan waktunya kosong dari aktivitas positif. Sungguh celaka orang yang membiarkan waktunya berlalu tanpa arti. Wal asri innal insana lafi khusr. Lalu siapa yang beruntung terhindar dari kecelakaan akibat waktu itu? Illa allazina amanu, kecuali orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibuktikan imannya itu amilus solihat, sehingga tidak ada waktu yang kosong dari amal soleh. Tidak ada waktu kosong dari nilai tambah produktivitas. Tidak ada waktu yang diabaikan oleh kalian. Jika kalian tidak memahami, nilai-nilai waktu, maka kalian tidak akan memahami nilai-nilai kemenangan, kesuksesan, prestasi.
Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan apa yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Asr tentang bagaimana berharganya waktu dan juga ilustrasi dari the meaning of time, agar kita lebih bisa meresapi menghargai waktu yang kalian selama ini abai terhadap waktu, membiarkan waktu tanpa arti, maka mulai hari ini setelah mendapatkan pencerahan hari ini segera berubah. Apa contoh indikator perubahan? Kalian yang paling tahu. Yang kedua yang paling tahu adalah orang tua kalian. Yang ketiga yang paling tahu adalah guru-guru pendidik kalian di sekolah. Jadi yang pertama paling tahu diri kalian sendiri, adakah perubahan, adakah kemajuan, adakah peningkatan dari cara mengelola waktu sehingga nilai tambah prestasi kalian makin meningkat. Mudah-mudahan tidak lama lagi kehidupan kita kembali normal. Yang pasti semua pihak merindukan kembali normal. Terlebih para siswa, para guru, pendidik, pendamping, para orang tua, wali murid, wali siswa, semua sudah merindukan untuk kembali hidup normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah banyak menunjukkan kebutuhan, kerinduan. Anak-anak sekolah yang sering saya ajak bicara, ketemu di masjid, di musola, di tempat-tempat olahraga, ya, di rumahnya, mereka sudah rindu ingin berjumpa langsung dengan guru-gurunya. Ingin berjumpa langsung dengan teman, sahabat, karib kerabatnya. Dan para orang tua juga ingin segera melihat anaknya beraktivitas kembali seperti semula, bisa belajar aktif di sekolah dengan semangat baru. Mudah-mudahan kita berdoa, ya, kalian semua berdoa, jangan abaikan doa. Doa itu sangat penting, doa itu kebutuhan kita. Allah tidak butuh doa kita. Kita yang butuh doa sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Ya, mudah-mudahan PKL insya Allah 2021 semoga sudah bisa dimulai, ya. Dan yang penting kalian sambil menunggu kepastian waktu PKL, ada pencerahan-pencerahan melalui kegiatan online ini, dan kalian terus belajar meskipun di rumah, bisa juga berkelompok misalnya dengan teman dekat, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bisa konsultasi dengan guru pendidik, ketua jurusan melalui IT-nya yang kalian miliki, sehingga tidak ada yang tertunda dari pengetahuan yang belum kalian pahami. Yang kedua, siapkan mental terus untuk tetap tegar, sehat, ya. Jangan lupa saya pesankan betul ini, ya. Adanya wabah COVID-19 ini, betapa banyak orang aktif olahraga, ya, untuk meningkatkan daya imun, daya kekebalan tubuh. Ya. Tapi jangan lupa, daya imun kekebalan tubuh itu bisa bisa hebat kalau daya iman juga ditingkatkan. Kalau daya imun tadi dengan makanan bergizi, vitamin, olahraga, daya iman dengan doa, ibadah, jangan diabaikan. Ya. Jadi jangan sampai semangat sepedahan di pagi hari,
lalu kegiatan ibadahnya diabaikan. Apa arti sehat badan? Daya imun meningkat tapi daya iman menurun. Ini tidak boleh terjadi. Dua-duanya penting. Jadi yang pertama ditingkatkan daya iman melalui ibadah, zikir, istighfar, taubat, doa untuk keselamatan semua. Baru kita ada aplikasi lain meningkatkan daya imun, daya kekebalan tubuh kita dengan makanan yang standar bergizi sehat, ya, gizi seimbang, lalu diimbangi didukung dengan kegiatan olahraga untuk meningkatkan daya imun tubuh kita masing-masing. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Salam hormat buat ayah ibu, keluarga semuanya. Mudah-mudahan makin berkah, makin dimudahkan rizkinya, makin ditambah kesehatannya, makin ditambah kemudahan-kemudahan di dalam menyelesaikan segala permasalahannya. Dan bagi yang usaha, mudah-mudahan diberikan keberkahan usahanya. Bagi para pekerja, diberikan tambahan kesehatan, kelancaran. Dan begitu juga para Bapak Ibu guru, pendidik, pendamping, kepala sekolah yang setia, terus melayani anak didiknya dengan maksimal. Mudah-mudahan semua itu menjadi tambahan ibadah masing-masing, tercatat abadi di sisi Allah SWT, dan memperoleh balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya, keluarganya, kepala sekolah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga kembali ke tempat masing-masing, selamat, sehat, dan membawa nilai tambah ilmu pengetahuan, sehingga kalian nantinya bisa lebih bermakna dalam mengolah kehidupannya. Teristimewa sepulang dari materi ini, makin cerdas menghargai waktu, mengelola waktu, memanfaatkan waktu, memposisikan waktu. Mudah-mudahan mulai besok lagi kita makin banyak kehidupan yang nambah manfaat untuk diri, keluarga maupun orang lain. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa satu grup 5 orang di resume. Silakan nama grupnya, nama alat-alat teknik juga boleh, ya. Lalu nama grup itu di lembar yang belakang terakhir dicantumkan, ya. Di situ ada tanda tangannya. Kalian grup 5 orang belajar berlatih diri, ya, ditunjuk 1 orang yang mimpin diskusi, 1 orang sekretaris, 3 orang anggota. Silakan dibuat, ya, dan nanti saya berusaha untuk melihat, membaca apa yang kalian buat resume itu. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Allah SWT memberikan tambahan keberkahan dan ridhonya, menyelamatkan kita dari musibah, dari wabah, ya, dan kembali ke rumah dengan selamat. Salam hormat saya untuk orang tua kalian, dan salam hormat kepada Bapak Ibu guru pendamping semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.